أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين ثم الصلاة والسلام على حبيبه ونجيبه وصفيه سيد الكونين وأشرف الثقلين وشافي ذنوبنا أجمعين حبيبنا وحبيبي العالمين أبي القاسم مصطفى محمد بن عبد الله وعلى أهل بيته الطيبين وأصحابه الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى قيام يوم الدين. Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada Habibana Habib Ahmad bin Hasan Al-Idrus yang telah memberikan waktunya kepada Al-Fakir. Salam ta'zim, salam hormat buat para habaib, para asatid, para jamaah, wabil khusus untuk Habibana Musyrif hadzal majlis. Semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur beliau dan juga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua untuk menimba ilmu dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Aqulu lakum jami'an ayyuhal jamaah, para pecinta ilmu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya ini guru kita ini Habib Ahmad ini emang suka bercanda beliau. Jadi siapa aja yang datang pasti ditodong langsung suruh berbicara. Nah ini para habaib ini sudah cukup sebenarnya, sudah banyak. Tapi ala kulli hal sebagai ihtiraman dan juga muti'an lil ustadz sebagai tuan guru kita, Al-Fakir mohon izin sedikit kita sama-sama untuk bertadabbur Al-Quran dan insyaAllah mudah-mudahan bisa menjadi satu keberkahan buat kita bersama. Amin ya rabbal. Ayuhal jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita kembali bertanya kepada diri kita, kenapa sih kita itu beragama Islam? Apa sih dasar dan landasan yang membuat kita memilih agama Islam itu sebagai agama kita dan keyakinan kita? Bukankah di sana juga ada agama Kristen, ada Yahudi, ada Ortodoks, Konghucu dan lain banyak sebagainya. Ya. Di akhir zaman ini fitnah bermacam-macam ayuhal jamaah, betul? Setuju ya? Berbagai firqah, kelompok-kelompok bermunculan, mengaku membawa nama agama. Bahkan yang lebih dahsyatnya lagi, Islam dibawa dan dikambing hitamkan hanya untuk tujuan pribadi. Nah, kemudian kenapa sih kita ini memilih Islam sebagai keyakinan kita? Siapa yang menyuruh kira-kira? Nah, jauh sebelum Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, itu ada Nabi Allah Isa yang membawa ajaran agama yang konon dipercayai bahwasannya ajarannya adalah Nasrani. Padahal ya para anbiya war rasul semuanya membawa satu ajaran agama, yaitu apa? Dinin Hanif, agama yang lurus. Dari mulai Nabiullah Adam, tadi sudah disinggung juga oleh Habib kita, Habib Bagir, Masya Allah. Dalil yang mengatakan bahwasannya kenapa kita harus memilih Islam sebagai agama kita. Coba kalau kita baca Al-Quran, kita lihat surat Ali Imran ayat ke-19. Jelas saudara-saudara di situ. Sangat wadih, wuduh, kawuduhi syams fin nahar. Allah menegaskan kepada kita, inna dina indallahil Islam. Jelas. Sehingga apa? Di ayat ini Allah menekankan kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam
wahai Muhammad, katakan kepada mereka bahwasannya agama yang aku bawa, agama yang aku yakini adalah Islam. Dan agama yang diridhoi di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah Islam. Wa man yabtaghi ghaira dzalik wa man yabtaghi ghaira al-Islam fala yuqbal alaih. Siapapun yang memilih selain Islam maka tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kalau kita kupas panjang nih jamaah ya. Panjang. Al-Fakir takut nanti dijulakin sama tuan guru ntar. Insyaallah biar Habib kita yang bahas nanti yang kupas. Tapi yang pasti apa? Yang pasti alhamdulillah kita dapat hidayah untuk menjadi umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu apa? Kita memeluk agama Islam, meyakini agama Islam. Selain Al-Quran apa kira-kira dalilnya? Dalilnya adalah fitrah manusia ayuhal jamaah. Ya. Kalau hadis mengatakan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, setiap bayi yang dilahirkan maka dilahirkan dalam keadaan suci. Maka suci itu adalah pancaran daripada Islam itu sendiri. Nah, fitrah ini asli ciptaan setiap manusia, original ya. Kalau bahasa sekarang ini chips. Fitrah kita yang membawa kita untuk kita apa? Meyakini dan memeluk Islam. Nah, terus gimana Beb? Kalau ada di akhir zaman ini ada sekelompok yang mengaku bahwasannya mereka beragama. Kita beragama. Apa agamanya? Agamanya adalah keyakinan. Loh, keyakinan yang seperti apa ini? Yakin adanya Allah. Yakin adanya Tuhan yang Maha Esa. Yang menciptakan segala sesuatu. Tapi enggak sholat. Tapi enggak zakat. Tapi enggak puasa. Bahasa lainnya disebut apa? Agama eling. Ada ini. Jamaah ada. Maka apa? Fitnah akhir zaman telah nampak. Sedikit demi sedikit dibuka sama Allah Subhanahu wa taala. Lah, pernyataannya Islam yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala itu Islam yang seperti apa? Apakah hanya sekadar taslim? Aslama yuslimu islaman. Apakah hanya sekedar menyerahkan diri, pasrah kita kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala? Enggak hanya sampai di situ, ayuhal jamaah. Yang Allah inginkan adalah konsep sebuah agama. Yang di situ ada tauhid, yang di situ ada salat, yang di situ ada zakat, yang di situ ada puasa. Makanya apa? Hadis menjelaskan bunyal Islam ala khams. Rukun. Agama yang diminta oleh Allah adalah agama yang mempunyai rukun, bukan hanya sekedar mempercayai dan meyakini bahwasannya adanya Sang Pencipta di balik semua wujud yang ada di alam ini, bukan hanya sampai di situ. Nah, kalau seumpama hanya sekedar eling, udah Bib, kapan? Tadi. Yang benar. Ane gak ngelihat Dul. Iya, Ane cukup begini aja Bib, ingat aja. Selesai. Lah enak banget agama kayak gitu ya. Enak banget. Coba kalau dia lapar, coba eling. Dia haus nih, haus kering tenggorokannya. Jangan minum, eling aja. Ingat. Bisa tuh hilang haus? Nggak bisa. Bisa tuh hilang lapar? Nggak bisa. Makanya apa? Allah minta sholat. Ya, ketika kita mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, jatuh hukum syariat sama kita. Maka apa? Pada saat itu wajib kita sholat, wajib kita zakat, wajib kita puasa, wajib kita pergi haji jika mampu. Ini agama yang mempunyai pilar-pilar yang jelas. Bukan hanya sekedar meyakini,
ya, ataupun hanya sekedar mengingat. Enak. Ini akhir zaman ayuhal jamaah. Syukur alhamdulillah, ya kan, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan taufik untuk bisa hadir di majelis ilmu seperti ini. Tempat yang penuh barokah, guru yang penuh barokah. Kita lihat foto-foto yang ada semuanya memancarkan cahaya, memancarkan keilmuan. Yang duduk di depan kita adalah para guru-guru, alim ulama semuanya. Alhamdulillah masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu apa? Ketika Allah mengutus Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, Ar-Rasul diperintahkan untuk menjawab debatan-debatan agama-agama yang terdahulu. Fa in haju qul innani aslamtu liwajhillah. Coba kita baca surat Ali Imran tuh, ayat ke-19 dan ke-20. Ada di situ keterangannya. Nabi Muhammad disuruh jawab, apabila mereka mendebatmu wahai Muhammad, katakan kepada mereka bahwasannya Islam yang kau bawa ini adalah agama yang terbaik. Muncul dari situ hadis al-Islamu ya'lu wala yu'la alaih. Gak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Gak ada. Beb, agama Kristen tapi beb, akhlaknya baik-baik. Iya. Sebaik apapun akhlak mereka hanya untuk di dunia. Saling membantu beb. Kasih sayang beb, iya, benar. Tapi apa? Enggak masuk hitungan akhirat. Habis di dunia. Begitu ajal datang, ya kan, jebret, siap-siap. Masuk lubang kubur aja udah langsung digencet sama tanah. Jadi semua ada perhitungan yang detail. Alhamdulillah, insyaallah mudah-mudahan kita minta taufik, inayah dari Allah Subhanahu wa taala, berkah Majelis Taklim Babul Madinah, berkat guru kita Habib Ahmad bin Hasan Al-Idrus, agar supaya Allah Subhanahu wa taala terus memberikan taufik hidayahnya kepada kita agar selalu mencintai ilmu, agar selalu mencintai Majelis Taklim sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wa la minkum jami'an. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.